antar kuartil, simpangan kuartil, angka, dan pagar. Konsepnya nggak jauh beda ya sama konsep data tunggal. Oke, pada data tunggal, kita ingat yang namanya jangkauan itu adalah datum maksimum dikurangi dengan datum minimum. Oke, nah, sekarang kita lihat tabel. Nah, bagaimana kita melihat datum maksimum dan datum minimum pada tabel seperti ini? Oke, minimumnya itu bukan di 40, bukan ya, tapi kita lihat tepi bawah dari kelas kelas terkecilnya, yaitu berapa? 39,5. Ini yang disebut dengan datum minimumnya. Kemudian datum maksimumnya itu adalah tepi atas dari kelas yang paling gede, yaitu 69,5 gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jangkauannya itu adalah 69,5 dikurangi dengan 39,5. Berapa nih? Yaitu 30 gitu ya. Oke, jadi jangan salah sangka. Jangkauan itu bukan 69 dikurang 40. Tapi kita lihat tepi atas dari kelas ini yaitu 69,5 dikurangi dengan tepi bawah kelas ini yaitu 39,5. Oke, sisanya ya sama aja. Jangkauan antar kuartil. Apa itu jangkauan antar kuartil? Jangkauan antar kuartil biasa disebut juga dengan hamparan. Makanya simbolnya H, yaitu Q3 dikurangi dengan Q1. Ya udah, mencari Q3 sama mencari Q1 pada data berkelompok udah dijelasin ya. Berarti tinggal lakuin aja ini. Oke? Hamparan itu adalah Q3 dikurang Q1. Oke, kemudian apa lagi? Simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan. Bayangin gini ya. Jadi kalau ini adalah data, oke, ini adalah key 2, ini adalah key 1, dan ini adalah key 3. Yang namanya jangkauan antar kuartil itu dari sini sampai sini. Nah, yang namanya simpangan kuartil itu setengah dari ini ya, setengah dari hamparan. Jadi ke sini atau ke sini gitu ya. Setengah dari ini gitu. Nah, itulah yang disebut dengan simpangan antar kuartil. Kemudian ada lagi langkah. Langkah itu adalah nilainya adalah 3 per 2 hamparan. 3 per 2 hamparan. Dan yang terakhir, pagar dalam sama pagar luar. Nah, kalau pagar dalam itu besarnya adalah Q1 dikurangi dengan langkah. Gitu ya. Sementara pagar luar itu adalah Q3 ditambah dengan langkah. Jadi lo bisa lihat nih, pagar dalam sama pagar luar itu adalah apa ya? Nilai yang membatasi suatu data. Oke? Pada data tunggal gue udah menjelaskan semua konsep ini. Pada prinsipnya pada data berkelompok nggak ada yang beda. Cuman lo harus hati-hati dikit sama jangkauan ini ya. Bahwa datum maksimumnya itu bukan 69 dan datum minimumnya juga bukan 40. Tapi dia 69,5 dan 39,5 kayak gitu. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke ragam dan simpangan baku. Oke, apa itu ragam? Ragam itu diambil dari bahasa Inggrisnya itu adalah variance gitu ya, variance. Sementara simpangan baku itu adalah apa? Standard deviation. Oke, ragam dan simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran data gitu ya. Oke, jadi ingat, kalau misalkan kita punya, tanpa kita tahu rumusnya, misalkan kita punya data nih 88888888 sama kita punya data berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10, 5, 11. Nah, coba lo pikirin. Kira-kira lebih menyebar mana? Data yang kiri atau data yang kanan? Jelas lebih menyebar data yang kanan gitu kan. Karena dia lebih, ya pokoknya lebih menyebar, lebih kemana-mana gitu kan. Sementara ini terkumpul di satu tempat, yaitu di angka 8. Nah, nanti kalau kita menggunakan rumus, maka ukuran dari penyebaran data ini adalah 0. Baik mau pakai variance atau standard deviation atau pakai simpangan rata-rata, pasti hasilnya 0. Coba lihat aja, jangkauannya juga 0 kan? Oke. Ini juga sama. Kalau ini, dia tidak 0, dia menyebar gitu ya. Dia relatif menyebar, pokoknya pasti lebih dari 0. Pasti ini lebih menyebar dari ini. Oke, dalam internasional, variance itu disimbolkan kayak gini ya. Sementara standard deviation simbolnya kayak gini. Nah, jadi, um, oh ya, tapi kalau kita nggak pakai simbol ini, kita ngikutin sekolah gitu ya, ngikutin di buku-buku sekolah, biasanya simbolnya pakai S, S kuadrat. Oke, kalau yang ini simbolnya pakai S gitu ya. Cuman lo jangan bingung kalau nanti misalkan lo udah kuliah atau apa gitu ya, kalau dia pakai simbol kayak gini. Oke, next.
Nah, ingat tadi variance dan standard deviation ini merupakan ukuran penyebaran data, ragam dan simpangan baku ya. Nah, berarti kira-kira rumusnya itu mengandung apa? Ingat di subbab sebelumnya gue juga udah sempat bilang bahwa dia mengandung rumus kayak gini ya. Mutlak dari rata-rata dikurangi dengan nilai tiap-tiap data gitu ya. Jadi baik variance maupun standard deviation menggunakan rumus ini. Oke? Nah, oke, apa perbedaan antara variance dan standard deviation? Apa perbedaan antara ragam dan simpangan baku? Nah, dilihat dari simbolnya aja, sebenarnya bisa ditebak. Hubungan antara simpangan baku dan ragam itu apa? Simpangan baku itu merupakan akar dari ragam gitu ya. Jadi, kalau lo udah ketemu salah satu dari ini, tinggal gampang aja ya. Misalkan lo udah ketemu ragam, untuk mencari simpangan baku tinggal diakarin. Kalau lo udah ketemu simpangan baku, untuk mencari ragam tinggal dikuadratin. Gampang kan? Nah, oke. Jadi, rumusnya kayak gini. Ragam itu rumusnya itu adalah 1 per n dikalikan dengan sigma. Dari i sama dengan 1 sampai n, ini x bar dikurangi dengan tiap-tiap data gitu ya. Oke, ini dikuadratkan. Ingat, kalau x mutlak dikuadratkan itu sama aja dengan x kuadrat gitu ya. Karena hasil kuadrat itu tidak pernah negatif gitu ya, sama dengan tanda mutlak. Jadi nggak ngaruh lo mutlakin lagi gitu kan. Makanya ini kan seharusnya ada tanda mutlak di sini, cuman kemudian dikuadratin jadi nggak ngaruh lagi. Oke, nah ini adalah rumus ragam. Nah kalau gitu tebak dong rumus simpangan baku gimana? Gampang ya, rumus simpangan baku ya ini diakarin gitu ya. Kan tadi udah jelas hubungannya kayak gitu. Oke, nah tapi gue perlu ngasih tau lo sedikit. eh, jadi di bangku kuliah itu nanti ada perbedaan rumus sedikit gitu ya. Ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa ini bukan n, tapi n-1 gitu ya. Ada banyak literatur yang kayak gitu. Oke, sejauh ini nggak ada masalah ya dengan rumus ini ya. Nah, tapi coba perhatikan, kalau misalkan seandainya kita menggunakan rumus ini untuk menghitung eh, ragam atau simpangan baku dari tabel berikut. Nah, coba lo bayangin, apa yang harus lo lakukan? Pertama, lo harus mencari rata-rata dulu, ya nggak? Lo cari rata-rata. Habis itu lo kurangkan setiap data ini dengan apa? Dengan itu apa? Kurangkan rata-rata dengan tiap-tiap data gitu ya. Lo cari selisihnya, terus lo kuadratin. Habis lo kuadratin lo bagi dengan n. Waduh, panjang gitu ya. Oleh karena itu, karena itu kita butuh suatu rumus yang lebih sederhana daripada rumus itu gitu ya. Oke, kenapa rumus yang tadi itu nggak sederhana? Karena rata-rata itu bisa aja nggak tepat. Misalkan kalau kalau kebetulan rata-ratanya pas gitu ya, misalkan 47 ya enak gitu ya, angkanya enak. Coba kalau misalnya rata-ratanya 47,25 atau apalah berapa gitu ya, kan bisa aja angkanya kayak gitu. Lo akan kerepotan menghitungnya nanti. Nah kalau gitu kita pakai apa? Eh, metode rataan sementara gitu ya, sama juga rataan sementara juga namanya. Jadi rumusnya gini, ragam itu sama dengan sigma dari f kali d kuadrat dibagi dengan n dikurangkan dengan sigma f kali d, sorry, sigma f kali d maksud gue ya, f kali d dibagi dengan n, kemudian ini semuanya dikuadratkan gitu ya. Nah, kemudian kalau gitu rumus simpangan bakunya gimana? Ya tinggal ini diakarin gitu ya, nggak ada masalah ya. F kali D kuadrat per N dikurangkan dengan sigma F kali D per N dikuadratkan. Kayak gitu. Oke. Nah, oke. Praktisnya gimana? Jadi gini, D itu adalah apa? D itu adalah ini ya. Oke, karena panjang kelasnya itu 5, kita ambil referensi di sini misalkan. Jadi rataan sementaranya kita ambil 52. Oke, di sini nilai tanya 47 ya. 47 itu adalah 52 dikurang dengan 5. Atau kita bisa lihat aja dari panjang kelasnya. Karena panjang kelasnya 5, ya udah, ini min 5, min 10, min 15. Ini plus 5, plus 10 gitu ya. Nah, kemudian kita butuh D kuadrat. Berarti ini harus kita kuadratkan. Ini 225, 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat itu adalah 25, dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh F kali D. F itu apa? F itu adalah frekuensi. F kali D berarti ini kali ini, min 15, min 40, dan seterusnya. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh F kali D kuadrat. Ini kali ini. F kali D kuadrat. Ini kali ini adalah 225. 4 kali 100 adalah 400, dan seterusnya gitu ya. Oke, setelah kita mengalihkan ini kita butuh apa? N. N itu adalah total populasi. Jumlah ini semua adalah N. Gitu ya.
Kemudian jumlah ini semua adalah sigma F kali D. Jumlah ini semua adalah apa? Sigma F kali D kuadrat. Ya udah tinggal masukin ini ke sini dan ini ke sini gitu ya. Oke, jadi begitulah rumus ragam dan simpangan baku untuk metode rataan sementara. Kita mengambil rataan sementaranya 52. Oke. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih advance lagi, lebih canggih lagi dari ini, yaitu cara coding. Jadi kayak gini. Setelah kita tentukan D, di sini adalah 0, min 5, min 10, min 15, ini 5, dan plus 10. Apa yang harus kita lakukan lagi? Kita bagi ini dengan 5 gitu ya. Jadi kita ambil C-nya. Nah, C-nya itu adalah berapa? Ini bagi 5, min 3. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita butuh apa lagi nih? Nah, oke. Jadi rumusnya gini. S kuadrat itu adalah C kuadrat dikalikan dengan sigma F kali C kuadrat per N dikurangkan dengan sigma FC, sorry, F kali C dibagi dengan N dikuadratkan gitu ya. Jadi rumus simpangan bakunya gimana? Akar dari ini ya. Akar dari C kuadrat itu adalah C. Kemudian ini tinggal diakarkan. Sigma F kali C kuadrat per N dikurangkan dengan sigma F kali C per N dikuadratkan. Ya udah sama aja kayak tadi. C-nya kita kuadratkan dulu, kita dapat 9411014. Kemudian kita kalikan F kali C, kita dapat F kali C itu adalah min 3, min 8, dan seterusnya. Kemudian kita buat F kali C kuadrat, yaitu 9, 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Kemudian kalau ini kita jumlahkan, kita dapat N. Kalau ini kita jumlahkan, dapat sigma F kali C. Kalau ini kita jumlahkan, dapat sigma F kali C kuadrat. Tinggal ini masuk ke sini, dan ini masuk ke sini, gitu ya. Oke, jadi hampir nggak ada perbedaan antara rumus ini dengan rumus yang satunya lagi ya, dengan rumus ini. Cuman bedanya apa? Kalau yang tadi, yang coding, ada perkalian C di sininya gitu ya, C kuadrat. Oke, yaudah segitu aja dulu untuk ragam dan simpangan baku.